Kenapa dimulai dari Hajar Aswad? Satu poin. Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Makanya maaf ya, kenapa Nabi Muhammad mengajarkan? Astagfirullahaladzim, ini adalah muridnya Saiful Karim ya, yang menyamakan Hajar Aswad dengan itunya perempuan, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya sudah saya bantah ya videonya di pembahasan sebelumnya ya. Silahkan teman-teman simak di video pembahasan sebelumnya. Karena Hajar Aswad itu yang ada sekarang kelihatan bentuknya begitu, lalu disamakan, dicocok logikan dengan anunya perempuan. Padahal yang disebut Hajar Aswad, yang disebut batu hitam, ya batu yang ada di dalamnya bentuknya seperti bongkahan batu. Adapun bentuk yang warna silver itu ya, yang bentuknya begini, kan ada tuh yang warna silver, itu hanya framenya saja. Kali ini saya kembali lagi mau mereaksi videonya Abu Marlo yang lain nih. Ada juga yang blunder. Perintah yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah di sini, bacalah dan dirikanlah sholat. Artinya apa? Dua perintah ini memiliki satu kewajiban, dan memiliki keharusan yang memiliki bobotnya sama. Abu Marlo menafsirkan sendiri surah Al-Ankabut ayat 45. Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah Al-Quran dan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Dari ayat itu Abu Marlo menyimpulkan bahwa baca Al-Quran ini sama wajibnya seperti sholat 5 waktu. Bobotnya sama wajibnya gitu. Padahal tidak ada satupun ulama di dunia bahkan yang memfatwakan bahwa baca Al-Quran itu wajib hukumnya seperti sholat 5 waktu ya. Hanya Abu Marlo aja yang berfatwa begitu. Oke, ini kita akan reaksi videonya. Sebelumnya kita intro dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia guys ya. Langsung aja kita ke videonya Abu Marlo. Kita lihat dulu nih videonya. Cahaya Hati, ini program Cahaya Hati ya, biasanya sih tayang di Antv ya. Wah, bisa dapat program di TV loh guys ya, ceramah di TV. Ya dulunya sebenarnya Abu Marlo ini kan pesulap ya, tapi dia mungkin hijrah atau bagaimana terus menjadi pendakwah. Sebenarnya sah-sah saja lah ya, mau dulunya pesulap, mau dulunya bahkan bandar judi, hijrah belajar agama lalu berdakwah, itu hal yang baik, sah-sah saja. Yang penting yang disampaikan adalah kebenaran ya. Kembali lagi bersama saya Abu Marlo di Cahaya Hati Antv. Kita lanjutkan pembahasan kita. Oke. Sebelumnya tadi saya memiliki pertanyaan. Mana yang lebih wajib antara membaca Al-Quran dan sholat atau sembahyang 5 waktu? Oke. Dan tadi telah dikumandangkan surat 29 ayat 45 ini, Al-Ankabut ayat 45 ini. Tapi mari kita dengarkan terjemahannya supaya kita paham. Silakan. Nah, jadi ini temanya, mana yang lebih wajib, baca Al-Quran atau sholat 5 waktu katanya ya. Kita lihat nih. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Oke. Surah Al-Ankabut ayat 45. Tahan dulu sebentar. Jelas sekali di sini Allah berfirman, "Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholah." Bacalah kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Mungkin sebagian besar tadi menjawab bahwa yang paling penting adalah sholat. Yang paling wajib adalah sholat. Padahal di ayat ini dikatakan ada dua perintah yang dititik beratkan di ayat ini. Tidak bisa tidak, ada kalimat bacalah dan ada kalimat dan dirikanlah sholat. Artinya apa pemirsa? Kalau kita melihat dan menelaah secara baik-baik ayat ini, di sini ada dua perintah. Perintah pertama itu adalah bacalah Al-Quran. Perintah kedua adalah dirikanlah sholat. Gak bisa begitu Pak Abu Marlo menafsirkan Al-Quran cuman sekedar terjemahan saja. Tapi ya sudahlah, kita lanjutkan dulu videonya ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Sehingga apa yang terjadi, masih banyak orang berpikir ketika ditanya mana yang lebih penting, mana yang lebih wajib, baca Quran atau sholat? Jawabannya hampir sebagian besar sholat. Jawabannya 90% sholat. Sampai ada seorang ibu yang bertanya sama anaknya, sebagian besar yang ditanya pertama kepada anaknya, "Nak, udah sholat atau belum?"
Padahal perintah yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah di sini, bacalah dan dirikanlah sholat. Artinya apa? Dua perintah ini memiliki satu kewajiban, dan memiliki keharusan yang memiliki bobotnya sama. Nah, Bahwasannya membacakan Al-Quran dan mendirikan sholat itu dua-duanya diperintahkan oleh Allah. nah jelas ya bahwa Abu Marlo menyatakan bahwa membaca Al-Quran dengan sholat itu memiliki bobot kewajiban yang sama. Coba kita ulang lagi nih perkataannya ya. Artinya apa? Dua perintah ini memiliki satu kewajiban, dan memiliki keharusan yang memiliki bobotnya sama. Dua hal ini memiliki satu kewajiban, satu keharusan yang bobotnya sama gitu ya. Artinya baca Al-Quran dengan sholat itu katanya sama-sama wajib ya. Sama wajibnya seperti sholat 5 waktu. Bahwasannya membacakan Al-Quran dan mendirikan sholat itu dua-duanya diperintahkan oleh Allah. Namun banyak orang yang membaca ayat ini bahkan hafal, bahkan sampai di luar kepala dibacakan, tapi tidak memaknai esensi dari ayat ini sendiri. Memang kalau kita baca surah Al-Ankabut khususnya di ayat 45, di awal ayatnya itu kalau kita baca terjemahannya ada perintah bahwa kita itu hendaknya membaca Al-Quran dulu sebelum melaksanakan sholat. Tapi dengan adanya ayat itu bukan berarti hukum membaca Al-Quran sama wajibnya seperti sholat, teman-teman. Lalu bagaimana maksudnya sebenarnya ayat tersebut? Ini ada penjelasannya dari seorang ustadz yang akan membantah fatwanya Abu Marlo. Coba kita lihat nih ya. Kalimatnya begini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu itu kalimat fi'il amr dalam bahasa Arab, perintah. Utlu artinya bacalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah segala yang diwahyukan kepada engkau dari kitab. Maksudnya dari Al-Qur'an ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Karena kita yang baca, maka khitabnya atau perintah itu kena kepada kita. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Kalimat dan itu punya kesinambungan, ketersambungan antara mendirikan salat dan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, dan membaca apa isi kitab. Sebelum sampai ke situ, saya ingin jelaskan sedikit bahwa di dalam Al-Quran kalimat membaca itu pakai dua kata yang berbeda. Yang pertama pakai kata qara'a, yaqra'u, iqra'an ya, qara'an, iqra'. Dan yang kedua pakai kata tala, yatlu, tuluan, utlu, tilawah. Jadi qira'ah dan tilawah. Dan ini punya makna yang berbeda ya. Ketika Nabi SAW itu turun Al-Quran kepada beliau untuk kali yang pertama, pakai katanya adalah qiraah. Kalimat fi'il amrnya, kalimat perintah dari kata qiraah adalah iqra. Maka turun ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi di sini ayat 45 ya, surat Al-Ankabut, kalimat Allah adalah utlu. Padahal artinya sama-sama baca tuh, utlu. Sana iqra, sini utlu. Di mana bedanya? Bedanya adalah ketika turun kata iqra, Nabi belum paham apa yang diturunkan kepada beliau. Karena itu kali yang pertama. Maka ketika turun iqra, beliau menjawab. Di dalam kitab tarikh banyak kita akan temui, ma'ana biqari. Kata Nabi, saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Maju ke depan, begitu turun ayat yang surat Al-Ankabut ayat 45 itu, Nabi sudah paham apa yang diturunkan, kalimatnya berubah menjadi utlu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Itu ya. Bukan lagi iqra. Sederhananya, saya cepetin, utlu atau tilawah itu adalah membaca dengan paham. Sementara iqra itu membaca walaupun tidak paham. Nah, kembali ke surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, salat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sederhananya adalah bacalah Al-Quran dan pahami, kemudian dengan modal itu dirikan sholat. Sholat yang seperti itu yang akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalimatnya Itu begini. ya penjelasan yang benar, teman-teman. Surah Al-Ankabut ayat 45 itu bermakna bahwa pelajari isi Al-Quran, karena dengan pelajari isi Al-Quran mengetahui kandungan-kandungannya, ketika kita sholat kita bisa lebih khusyuk, sholat kita bisa lebih sempurna. Sholat yang khusyuk, sholat yang sempurna itu bisa menjadi pencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau kita lihat lebih jelas ayatnya, surah Al-Ankabut ayat 45, di situ juga tertera ini firman Allah, innas sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jelas ya. Bahkan di ayat berikutnya, di lanjutan ayatnya teman-teman, Allah menegaskan wala zikrullahi akbar, yang artinya dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Nah, ini udah dijawab di ayatnya sendiri, teman-teman. Jadi jelas ya, fatwa Abu Marlo itu salah mengatakan bahwa baca Al-Quran itu sama wajib
wajibnya seperti sholat 5 waktu. Ya, maksud dari surah Al-Ankabut ayat 45 itu, pelajari Al-Quran, ketahui isi kandungannya. Karena dengan mempelajari Al-Quran, mengetahui isi kandungannya, ketika kita sholat membacakan Al-Quran tersebut, maka sholat kita akan lebih khusyuk, akan lebih sempurna. Sholat yang khusyuk, sholat yang sempurna akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kembali ke surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sederhananya adalah bacalah Al-Quran dan pahami, kemudian dengan modal itu dirikan sholat. Sholat yang seperti itu yang akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Menafsirkan Al-Quran itu tidak bisa hanya sekedar menggunakan terjemahan bahasa Indonesia saja, teman-teman. Sebagai orang awam, kalau mau tahu tentang tafsir Al-Quran, ya dengarkan penjelasan ulama tentang tafsir Al-Quran tersebut, atau baca kitab-kitab tafsir yang memang sudah ditulis oleh para ulama tafsir. Ya, jangan bikin tafsir-tafsir sendiri ya dengan bahasa Indonesia, dengan terjemahan begitu, teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.